janji-janji yang mengembirakan. Dan ini harus kita angkat. Apalagi setelah membaca buku ini. Saya insya Allah, walaupun cukup tebal karena 400-an halaman ini, ini saya baca semuanya. Dan saya malah merasa rugi kalau saya melampaui, ada halaman-halaman saya yang saya lampaui. Rugi rasanya kalau tidak dibaca secara halaman per halaman. Buku Dale Carnegie ya Pak. Makanya saya sarankan melalui tulisan saya itu, kalau bisa buku Muhammad Saleh ini dibaca oleh anak-anak kita sekarang. Jadi apa-apa yang ingin saya sampaikan, insya Allah besok akan saya sampaikan. Dampak dari disusunnya buku ini, bertemulah Mama dengan kemenakan. Beliau belum kenal selama ini, baru sebulan 2 bulan nih Pak ya? Iya. Tidak pernah tahu. Saya merinding begitu diceritakan oleh Pak Nur di Jakarta. Pak Amri, saya ketemu dengan Pak Hafid SE Datuk Rangkayo Basa, dan nama hotel ini Rangkayo Basa. Apa hubungannya Pak Nur? Sebaiknya Pak Hafid SE Datuk Rangkayo Basa yang menceritakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Mukhtar Naim, dan juga kepada Bapak Amri Aziz, dan juga kepada Buncu Pak Haji Nur Usman, yaitu walaupun udah berkepala 7 tapi semangatnya masih kepala 3,5 itu. Jadi itu patut kita tiru dan kita apakan bagi kita yang muda-muda sekarang ini. Di sini mungkin saya perlu menyampaikan juga, sebagaimana katakan oleh Pak Amri tadi. Memang saya sebagai pemangku gelar Datuk Rangkayo Basa ini baru selama 3 tahun ini. Jadi semenjak tahun 1922, bahkan saya diangkat tahun 2010, itu selama lebih kurang 88 tahun namanya gelar adat itu tersimpan gitu dan terlipat. Jadi alhamdulillah berkat amanah dan dipercaya oleh Dursana Sadonyo Nandi Kampuang atas nama suku Tanjung, dan ambo pada kakak sebanyak Saladeh. Alhamdulillah ambo anak yang ke-10 dan diamanahkan menerima gelar Datuk Rangkayo Basa ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Kuncu tadi, saya pribadi atas nama Datuk Rangkayo Basa tidak ada kata-kata yang dapat saya ucapkan lagi gitu, yaitu kata-kata yang mengharukan dan kata-kata gembira yang tidak bisa saya buka dengan kata-kata gitu. Yang selama ini yang saya cari dan selama ini saya gali, itu nyatanya bukan sembarangan orang yang namanya Muhammad Saleh ini. Dan juga saya teringat dengan pasan mama saya, yaitu Bu Haja Zainab. Saya orangnya memang dari dulu suka istilahnya padu sanak kok. Jadi ada bala-bala sanak yang di daerah lain, dan ambo semenjak 8 tahun ke belakang ini tetap mengumpulkan 1 kali setahun ada pertemuan dari suku Tanjung itu. Bagaimana saya dapat bertemu dengan mak datuk saya ini, yaitu Muhammad Saleh ini, Datuk Rangkayo Basa ini. Pernah 4 tahun yang lalu saya mengutus ada yang kerja sama saya untuk pergi ke Pariaman, pergi ke rumah besar itu. Nah, jadi mungkin jawaban di sana tak ada jawaban, yaitu jawaban yang terima Muhammad Saleh ini adalah orang Aceh.
tidak ada sama sekali menyebutkan orang Bubuk. Jadi dari orang yang saya utus ke sana itu tak ada jawaban sama sekali. Dan alhamdulillah, kenapa ini tabir ini bisa terbuka dan terkuak gitu. Salah seorang cucu dari Muhammad Saleh ini adalah keturunan dari Muhammad Saleh, yaitu dia udah langganan saya udah puluhan tahun. Sudah apa yang dikatakan oleh ibu tadi, Uni tadi, itu sama dengan datuk saya, yaitu Muhammad Saleh. Jadi suaminya langsung ngomong, siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Saleh? Baru kaget saya. Muhammad Saleh datuk orang Kaya Basa, saya bilang. Itu kan datuk saya bilang. Itu kan mamak saya. Iya. Gimana caranya? Saya ambil buku saya dan saya ambil apa kata-kata sambutan saya membuka hotel ini 6 bulan yang lewat. Saya satukan buku saya dan saya ceritakan, makanya terkuaklah di sana bahwa apa yang saya cari dan apa yang saya gali selama ini, alhamdulillah betul-betul sosok seorang tokoh, boleh katakan tokoh atau apa namanya ini, betul-betul sebagai motivasi dan motivator bagi orang entrepreneur itu yang menjadi yang nanti orang kewirausahaan ya, untuk ekonomi. Dan sebagai pesejarah yang katakan Uju tadi, dia mempunyai harta pusaka yang banyak yang tersebar di sana sini, dan sebagaimana yang kita lihat di Pariaman ada rumah besar dan ada tokoh-tokohnya yang banyak. Tapi bagi saya sendiri bukan itu saja yang menjadi mendasar bagi saya, bukan kekayaan itu, tapi adalah agamaisnya itu. Agamaisnya itu. Jadi dia apa yang diperbuatnya selama ini selama zaman dulu itu, jadi apa yang namanya ekonomi syariah, apa yang namanya konsep syariah, dia telah terlebih dahulu menjalankan konsep itu. Jadi betul-betul bagi saya sendiri sebagai pribadi, saya pernah ada saya diwawancara dulu kira-kira 10 tahun yang lalu. Apa moto hidup dan apa kata-kata dari Muhammad Saleh ini, itu dengan apa kata-kata yang ada di buku ini, sedangkan saya belum tahu sama sekali siapa itu Muhammad Saleh. Tapi setelah saya membaca buku ini, banyak persamaan moto hidup dan persepsi hidup bagaimana dalam berdagang dan berusaha hampir sama dengan moto saya. Dan itu yang sangat rasa terharu bagi saya. Jadi darah yang mengalir dari mama saya, mama datuk saya itu apa cermin hidupnya itu yang dikatakannya itu. Bagi saya, alhamdulillah, inilah salah satu yang dulunya saya sebagai pedagang toko emas, dan sekarang saya mencoba membuka hotel ini. Tapi saya tidak lari dengan konsep, yaitu konsep syariah. Itu makanya manajemen hotel ini saya cari orang yang betul-betul yang ahli di bidang konsep syariah itu betul, yaitu Sofian Inn, baru hotel yang terbesar. Saya akan memberikan sesuatu itu. Jadi saya membuka usaha tambahan itu betul-betul saya tak lepas dari apa yang usul-usul dari akidah dan agama, adat, pasal syarat-syarat besar kita pula. Neneknya yang tertua itu yang saya ketahui adalah Tu Tarko. Tu Tarko itu punya anak Suko, Tu Suko punya anak lagi Golai, Golai punya anak lagi Tarus, Jindun, Jindun punya anak lagi di bawah Jindun, ya, sampai ke Johayat, sampai keturunan sampai yang ke-8. Jadi ini adalah yang ke-8. 3 di atas itu bergelar, 2 di atas bergelar Datuk Rangkaya Basa, dan ini adalah gelar yang ketiga, Datuk Rangkaya Basa. Ini perlu saya tambahkan. Jadi dalam arti bahwa mereka keturunan orang Asabasa, ya kan, jelas keturunan kebenakan Hafid ini. Itulah tambahannya barangkali dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur dan terima kasih Pak Hafid. Pak, halo, saya dari Haluan. Dari Haluan. Haluan.
Namanya? Nama saya Ita. Ita. Ya, silakan Pak Ita. Unita. Ya, mungkin kita perlu mengapresiasi ya kehadiran buku ini ya. Karena yang dari yang saya tahu, yang tadi disebutkan bahwa ini adalah seorang tokoh yang sama sekali tidak bersekolah gitu kan. Ya. Nah, ini dia seorang yang buta huruf. Buta huruf ya Pak ya. Ya. Nah, tapi ternyata mampu dia mengapresiasi apa ya? Walaupun tidak bersekolah, walaupun buta huruf, tetapi dia malah mungkin lebih bisa menerapkan yang tadi namanya manajemen modern gitu kan, ilmu manajemen modern. Mungkin di sini yang mau saya tahu besok untuk launching dan bedah buku ya Pak. Ya. Ini nanti di mana kemudian karena dia seorang entrepreneur ya, seorang tokoh usaha yang mungkin ini juga belum banyak yang tahu gitu kan, dan pastinya kalau sudah dibaca dan sudah banyak yang tahu juga, ini akan menjadi masuk lagi ke tokoh Sumatera Barat yang Legendaris. Legendaris yang Siapa? Nah itu nanti kita akan mengundang siapa aja nanti dalam bedah bukunya selain tokoh Minang tadi disebutkan. Ya. Apakah ada juga dari pengusaha kita gitu, ataupun juga dari mahasiswa gitu kan, karena buku ini memang sepertinya wajib dibaca gitu kan. Ya. Jadi besok itu kita Bupati Wali Kota Sumatera Barat kita undang. Kemudian juga gubernur semua, ada pengusaha baik di Padang maupun di Jakarta. Kemudian beberapa saintis dari UNAN, dari IAIN, dan pengusaha sekota Padang yang kita kenal, dan beberapa mahasiswa dan sejarawan-sejarawan. Masalahnya kan hari besok itu diresmikan pembukaan Sumatera Barat Expo di Jakarta, di mana wali kota bupati seluruhnya berangkat. Tapi saya kemarin malam datang ke rumah Bang Muslim Kasim, saya panggil abang sama beliau, wakil gubernur. Bang, abang buka besok nih. Kok saya ditodong? Sekali kok dia menodong abang ya? Gitu loh kira. Jadi insya Allah, dan nggak tahu Pak Fauzi Bahar, kita belum klarifikasi wali kota Padang, tapi itu kira-kira Bu Ita. Jadi cetaknya nanti, cetak awalnya 1000, kita sudah bagikan. Tapi ini edisi perdana, tentu banyak koreksinya. Dan seperti tadi Pak Nur Usman katakan, dan setelah bedah buku ini, kita masukkan lagi nanti saran-sarannya, baru cetak kedua. Ya mungkin nanti kita serahkan ke Pak Hafid, Ketua Arkayawasa, mana tahu beliau cetak 10.000 kan. Begitu terharunya beliau dengan mama ini kan, gitu. Oke. Ada mau ditambahin dulu dari Pak Nur? Besok di mana kita akan? Di Grand Ina Muara Hotel. Ya. Grand Ina Muara. Aduh, apa boleh sih? Ada yang perlu juga saya tambahkan. Beliau belajar sendiri, Otodidak. belajar mengaji sendiri sama Ibu Ismail, dan kemudian beliau banyak mendapat petuah dari pengusaha-pengusaha. Artinya di dalam buku ini kita jelaskan, ada pengusaha besar mengatakan, kamu itu kalau berusaha harus mampu menahan nafsu. Dan kemudian ini diarahkan. Dan ada satu kelebihan daripada beliau ini. Beliau sangat pintar berhitung dan sangat pintar membuat kalkulasi biaya. Jadi dengan kalkulasi biaya yang akurat, dia bisa menawarkan kontrak, dia bisa menawarkan jadi dia itu juga sebagai seorang cost accounting, dan dia juga sebagai akuntan. Banyak para pedagang menanyakan untuk menghitung hasil dagangannya pada akhir tahun, tolong hitungkan. Jadi dia juga sebagai akuntan. Nah, sebenarnya dalam ilmu berdagang memang kunci paling utama itu yaitu ahli biaya. Ahli biaya. Saya sendiri mendalami ahli biaya itu sebab saya bisa menghitung tarif jasa angkutan. Contoh misalnya overflying, kantas terbang dari Sydney ke Hong Kong lewat Indonesia, di Timor Timur ditangkap oleh FIR, Flight Information Region, udara Indonesia. Itu kita cat 42 sen per 100 kilo per ton.
Jadi kalau pesawat Boeing 747 itu beratnya sekitar 350 ton, 400 ton. Bagilah dari Timor sampai ke Natuna berapa ribu kilometer, bagi 100, itu bisa saya letakkan. Jadi sebenarnya kunci yang paling utama dalam usaha dagang itu harus ahli dalam bidang biaya. Nama saya Devil dari Singalang. Devil ya. Ya. Oke, silakan. Bapak Muhammad Saleh ini kan pedagang zaman dulu ya Pak ya? Ya, saudagar. Saudagar ya Pak ya? Betul. Zaman dulu itu alat transportasi yang utama adalah di laut, yaitu kapal. Sehingga orang mengatakan kalau bisa menguasai laut, bisa menguasai perdagangan gitu. Sementara sekarang kan alat transportasi modern kan sudah bermacam-macam, pesawat, truk, gitu kan, kapal juga ada. Gitu. Kira-kira sejauh mana konsep-konsep beliau ini bisa diterapkan pada perekonomian sekarang ini? Itu pertama. Ya. Terus yang kedua, perdagangan beliau ini dulunya bergerak di bidang apa saja. Terus dikatakan juga syariah, secara syariahnya seperti apa? Terima kasih. Sampai tahun 1900-an, akhir abad ke-18, ya kan? Abad ke-19 itu sama sekali angkutan transportasi di Minangkabau ini boleh dikatakan tidak ada. Angkutan paling utama yaitu pedati, dan itu pedati itu oleh sebab itu orang Priaman mengangkut barangnya damar ke si Cincin. Dari si Cincin terjadi pasar di situ. Orang Darek membeli damar ke si Cincin. Atau kalau tidak, orang Priaman, ya kan, orang rantau. Priaman itu kan disebut orang rantau, menjual ke Padang Panjang melalui bukit-bukit Lembahangan. Jalannya masih jalan setapak, jalan kecil. Jadi, tetapi di dalam buku ini, dalam bukunya Muhammad Saleh, pada tahun 1800, pertengahan tahun 1800-an, itu Pariaman itu sudah banyak rumah-rumah, sudah ada sampai 2 km rumah, dibandingkan dengan Padang belum berapa. Sebab Padang itu sulit orang Padang mau ke Padang Panjang, dia harus lewat Cincin. Tidak mungkin perdagangan dilakukan dari Padang ke Cincin, itu jaraknya sampai 50 kilo lebih, 60 kilo. Nah, oleh sebab itu tidak ada angkutan. Angkutan dari Padang ke Pariaman itu dilakukan dengan pelayaran. Oleh sebab itu, Toshi Yoshikato memberikan gambaran pola perdagangan pada waktu itu. Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Sibolga, Barus, Labuan Haji, Melabuh, sampai ke Kutaraja, sampai ke Penang. Itu adalah pelayaran yang dilakukan oleh Muhammad Saleh. Dan kemudian juga ke Pulau Telo dan Pulau Nias. Pada waktu dia belayar ke Pulau Telo terjadi tsunami, yaitu 1869. Nah, ini pengalaman Muhammad Saleh, nanti dapat dibaca di sini. Dia mengalami tsunami di Pulau Telo. Pelayaran ke Pulau Telo itu memang saya buatkan dalam satu bagian tersendiri. Dan kemudian apa yang diperdagangkannya? Yang banyak diperdagangkannya yaitu kebutuhan pokok, yaitu beras, saka, ya kan, ikan asin, rotan, kayu yang dibawa dari Sibolga, ya kan? Dia kalau pulang bawa kayu, bawa rotan, nanti rotan itu dibawa ke Padang. Sebab Padang juga sudah sering dikunjungi. Dan perlu kita ingatkan bahwa pada abad ke-17 itu Pariaman sudah dikunjungi oleh kapal-kapal dari Gujarat dan Hadramaut, membawa barang-barang produksi dia dan untuk ditukarkan. Tetapi itu diawasi oleh Sultan Aceh.
Sultan Aceh menempatkan orangnya, panglimanya di Pariaman. Bahkan anak Sultan Aceh, Pangeran Bohal, duduk di Pariaman. Jadi dia melakukan kerjasama waktu membangun pabrik minyak juga didasarkan atas syariah. Dan di sini ditulis dasar-dasar syariahnya. Ayat-ayat apa di syariah itu, dasar-dasar hukum yang ada dalam buku ini. Oleh sebab itu, dia melakukan segala sesuatu itu betul-betul dengan dengan dasar agama. Nah, dia sangat memperhatikan fas. Apa itu fas? Fatona, amanah, sidik, dan tabligh, yaitu sifat-sifat dari Rasulullah. Kalau ada hal yang kurang pas, kami mohon maaf. Kita tutup ya Pak ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.